Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan 10, tadi lanjutan 9. Demikian dimungkinkan prinsip dasar hukum adat Minangkabau memang telah menyebutkan dirinya siap menerima pembaharuan dan perubahan. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Kabeh sabalik buat cinta. Susahlah orang kamanyungkai. Tibo masonyo nan punyo sababnya rarak sajo. Dan perubahan sikap berkeluarga serta pola kehidupan keluarga itu telah terjadi secara simultan dan timbal balik, dalam kurang simultaneous reaction, baik sebagai mama dan dalam kaum atau sebagai suami dan kepala keluarga di rumah istrinya. Ajaran Islam, bentuk-bentuk kehidupan berkeluarga orang bukan Minangkabau yang terlihat atau sistem kepegawaian disusun perkantoran yang umumnya hanya kenal si ayah sebagai kepala keluarga. Terlihat saling memacu terjadinya pergeseran sistem kehidupan keluarga orang Minangkabau yang berujung pada pergeseran nilai kewarisan tradisional. Apalagi rasa terima kasih dari pihak mama kaum kepada orang Sumandonya yang ternyata cukup mampu mengangkat derajat kaum istrinya. Cuma dengan gelar yang tetap saja, Bak Abu Datih Tunggua terlihat pula telah mempercepat keluarga baru Minangkabau berupaya merenggangkan dirinya dari kesatuan kaum yang demikian besarnya. Terlihat tumbuhnya paham dapetnya diwariskan arto pencarian dari ayah kepada anak, dimulai dengan paralunya persetujuan kaum kemanakan, kemudian berkembang menjadi cukuplah sekedar mengetahui saja pada saat yang sama. Dari sudut kemanakan, bila akan marimo warisan pencarian mamaknya diparalukan pengetahuan anak-anak dan satawihnya berkembang jadi perlunya persetujuan pihak anak-anak. Dalam jurisprudensi dimulai dengan kasus Dr. Mukhtar yang hidup bersama anak-anaknya di Medan sampai tumbuh kesepakatan nan ampe gini tahun 1953 di Bukit Tinggi untuk memparaitkan arto pencarian dan membiarkan arto pusako diatur secara hukum adat dipandang arto wakaf atau musabalah adalah buah pikirnya almarhum Inyak Rasul yang mulai dikembangkan sejak tahun 1909 balik melalui tulisan-tulisan beliau Samsul Hidayah dan Sendi Aman Tiang Salamat, dan merupakan kearifan tersendiri di kalangan nan ampe ini dalam periodenya yang ternyata mampu mengantisipasi perkembangan pikiran anak kemanakan. Beliau ternyata memang benar-benar tahu diri kamarangeh, tahu di angin dan basiru, tahu di siang kacundang sapi, tahu di asiang gelang panokok, dan sejak mulai itu tahun 1993 pada hematnya pusako dari mama yang turun kepada kemanakan sebagai harta warisan
hanyalah sepanjang yang menyangkut dengan arto pusako Minangkabau. Dan itulah cancang latih minyak dan minyak nan dahulu. Batolak dari al-atas sabidiatih, maka kumpulan aratu pusako Minangkabau itu bukanlah aratu minyak seorang. Yang itu seorang itu tidak dapat bertasarruf atasnya. Oleh karena itu secara hukum adalah terlarang apabila seorang mamak mencoba-coba memparaitkannya atau kalau diberikannya dengan cara ibah atau apapun kepada keluarga bini anak-anaknya. Jaleh yang bersangkutan sudah memberikan arto yang bukan haknya atau lebih kurang seluruh atau sebagian kepada keluarga dan anak-anaknya. Akan tetapi sebagaimana umumnya watak hukum dan perundang-undangan bukanlah dinding yang mahambek terbuat dari papan, plat baja atau beton, melainkan dinding penghambat yang seolah terbuat dari bidang-bidang jaring yang direntang. Maka oleh untuk bisa lewat dari hambatan demikian selalu akan dicari oleh banyak orang, sehingga terlihat adanya kesepakatan kaum ahli waris sebagai upaya hukum memproses arto pusako ke arah individualisasi. Jika itu jadi kenyataan, maka salah satu sandi berkuasanya mamak dalam kaum telah menjadi ambruk sama sekali. Tidaklah mengembargo tidak lagi dapat dilakukan. Akan tetapi corak hubungan mamak kamanakan Minangkabau bila itu jadi kenyataan. Wallahu alam bisawab.